Di Desa Karangmulyan terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh dipimpin oleh raja yang bijaksana bernama Adimulyo Sang Hyang Cipta Permana Dikusumah dengan permaisurinya bernama Dewi Naganingrum. Setelah beberapa tahun menikah, Dewi Naganingrum belum dikaruniai anak. Sementara, raja telah mengidam-idamkan memiliki anak untuk meneruskan tahtanya. Akhirnya, permaisuri Dewi Naganingrum meminta raja untuk menikah lagi. Awalnya, raja menolak, namun ia menyanggupi permintaan permaisuri dengan syarat wanita tersebut harus pilihan dari permaisuri. Pilihan permaisuri Dewi Naganingrum jatuh pada selir yaitu Dewi Pangrayep. Dewi Pangrayep sempat menolak, namun akhirnya selir tersebut menyanggupi perintah dari permaisuri untuk menikah dengan raja. Dari pernikahan dengan baginda raja, Dewi Pangrayep hamil dan melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Haryang Banga. Namun, kebahagiaan Dewi Pangrayep tidak berlangsung lama, karena Dewi Naganingrum tengah mengandung. Dewi Pangrayep merasa gelisah. Ia khawatir karena putranya memiliki pesaing dalam pewaris tahta raja. Dewi Pangrayep mulai menyusun rencana. Siasat Dewi Pangrayep dengan bantuan patih kerajaan bernama Bondan Sarati. Mereka mulai melancarkan siasat dengan menyebarkan fitnah untuk menggulingkan baginda raja, agar mudah merebut tahta kerajaan, yang akhirnya baginda raja berhasil disingkirkan dari kerajaan ke sebuah tempat terpencil bernama Gunung Padang. Letaknya di daerah Cikoneng, Ciamis. Di tempat tersebut, baginda raja bertapa dan berganti nama menjadi Pandita Ajar Sukaresi, supaya tidak diketahui keberadaannya. Patih Bondan Sarati yang diiming-imingi kedudukan itu terkena bujukan Dewi Pangrayep. Keduanya sepakat untuk melenyapkan bayi yang akan dilahirkan oleh Dewi Naganingrum. Selain itu, rakyat dipengaruhi agar tunduk dan patuh pada Patih Bondan Sarati. Saat Dewi Naganingrum melahirkan, Uwa Lengser yang merupakan abdi suruhan segera memasukkan bayi Dewi Naganingrum ke dalam peti dengan sebutir telur putih. Peti tersebut dihanyutkan di sungai Citandui. Tujuannya supaya bayi tersebut selamat dari usaha pembunuhan yang dilakukan oleh Bondan Sarati dan Dewi Pangrayep. Uwa Lengser mengumumkan pada masyarakat Galuh bahwa bayi yang dilahirkan oleh Dewi Naganingrum telah meninggal dunia. Sementara di pinggiran sungai Citandui hidup sepasang kakek dan nenek yang bernama Aki dan Nenek Balangantrang. Kehidupan sehari-hari mereka adalah menangkap ikan di sungai Citandui. Suatu ketika, Aki Balangantrang dikejutkan oleh peti yang berisi bayi. Aki dan Nini Balangantrang menganggap bayi tersebut adalah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Bayi tersebut dibawa ke daerah yang lebih aman yaitu daerah Rancah atau Geger Sunten. Di tempat ini, bayi itu dibesarkan dan dididik. Suatu ketika, Aki Balangantrang mengajak putranya ke hutan untuk menyumpit burung. Sesampainya di hutan, putra Aki Balangantrang sangat terpukau dengan salah satu keindahan burung berwarna-warni dan meminta Aki Balangantrang untuk tidak menyumpitnya. Aki Balangantrang berkata bahwa orang-orang sekitar menyebut burung tersebut dengan nama Ciung. Lalu, putra Aki Balangantrang menunjuk monyet-monyet yang dikenal dengan sebutan Wanara. Putra Aki Balangantrang menyadari dirinya belum memiliki nama. Aki dan Nini Balangantrang merasa tidak pantas untuk memberi nama putra angkatnya tersebut, karena putranya memiliki kecerdasan yang luar biasa dan tampang yang gagah. Akhirnya, Aki Balangantrang menawarkan nama Ciung Wanara pada putra angkatnya itu. Pada sore hari, Aki Balangantrang memberitahu pada Nini bahwa putra mereka telah memiliki nama, yaitu Ciung Wanara. Waktu berlalu sangat cepat. Ciung Wanara telah tumbuh dewasa. Aki Balangantrang memintanya untuk menemui petapa sakti di Gunung Padang yang bernama Pandita Ajar Sukaresi. Setelah Ciung Wanara bertemu dengan petapa Pandita Ajar Sukaresi dan berkenalan, Ciung Wanara menyerahkan telur putih titipan Aki Balangantrang kepada Pandita. Tak berselang lama, datang seekor ular naga yang langsung mengerami telur putih tersebut. Ciung Wanara terheran-heran, sebaliknya dengan Pandita, ia tetap tenang. Ciung Wanara memohon kepada Pandita Ajar Sukaresi untuk berguru. Pandita menerimanya.
Sejak saat itu, Ciung Wanara menyebut Pandita dengan sebutan guru. Ciung Wanara menjadi pemuda gagah perkasa yang berilmu tinggi. Suatu hari, ia diminta untuk melihat telur yang diderami oleh ular naga. Ciung Wanara terkejut karena telur menetas dan menjadi anak ayam jantan. Ia memohon pamit pada gurunya untuk memperlihatkan anak ayam itu pada Aki dan Nini. Kemudian, Aki Balangantrang memberi nama ayam itu Si Jalak Harupat. Kondisi kerajaan Galuh kacau balau. Banyak keributan dan kekerasan di wilayah kerajaan ini. Bondan Sarati dan Dewi Pangrayap lebih memilih memikirkan kesenangan sendiri. Bondan Sarati senang mengadu ayam. Hampir setiap hari ia menyelenggarakan sayembara sambung ayam. Suatu hari, Bondan Sarati menyuruh anak tirinya yaitu Haryang Banga, anak selir Dewi Pangrayap, untuk menyelenggarakan sambung ayam dengan hadiah kerajaan Galuh. Bondan Sarati sangat percaya diri bahwa ayam miliknya tidak akan kalah. Ciung Wanara yang mendengar pengumuman itu tertarik untuk ikut sayembara. Ia meminta izin Aki Balangantrang yang kemudian memberikan izin. Pertarungan ayam milik Ciung Wanara dan Bondan Sarati sangat menarik perhatian penonton. Akhirnya, ayam milik Bondan Sarati kalah hingga tak berkutik lagi. Bondan Sarati menyadari kekalahannya, namun ia ingkar janji dan meminta pasukannya untuk menangkap Ciung Wanara. Ciung Wanara dimasukkan ke dalam kerangkeng, namun ia mampu membalikkan kondisi menjadi Bondan Sarati yang masuk ke dalam kerangkeng. Haryang Banga yang melihat kejadian tersebut pun marah dan menyerang Ciung Wanara. Perkelahian itu dilerai oleh Uwa Lengser yang di dalam hatinya bertanya-tanya, siapa anak muda ini yang wajahnya mirip dengan Raja Adimulyo Sang Hyang Cipta Permana di Kusuma? Uwa Lengser langsung memberikan penghormatan kepada Ciung Wanara setelah mengetahui bahwa pemuda itu adalah bayi yang dihanyutkan. Penghormatan itu diikuti oleh Haryang Banga, saudara seayah namun berbeda ibu. Akhirnya, semua orang di kerajaan Galuh mengetahui bahwa Ciung Wanara adalah keturunan Raja Galuh. Ciung Wanara diberikan kekuasaan karena berhak atas tahta kerajaan dan pewaris ayahnya, yaitu Adimulyo Sang Hyang Cipta Permana di Kusuma. Kemudian, Haryang Banga yang merupakan saudara seayah Ciung Wanara diberikan kekuasaan untuk mendirikan kerajaan Majapahit di daerah Jawa Tengah serta menjadi raja di sana.